Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Neza Melinda dengan NIM C1A024111, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pola kegiatan perekonomian dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Simak penjelasannya. Di dalam pola kegiatan perekonomian akan dibagi menjadi beberapa kategori yang akan dijelaskan. Yang pertama ada uang, perdagangan, dan spesialisasi, kemudian pelaku kegiatan ekonomi dan sirkulasi pendapatan, kemudian masalah pokok produksi, serta yang terakhir adalah batas kemungkinan produksi. Baiklah, kita masuk ke penjelasan yang pertama mengenai uang, perdagangan, dan spesialisasi. Kita tahu uang adalah alat pembayaran yang sah di suatu negara yang memiliki peran penting dalam perdagangan. Sebelum adanya uang, di negara kita mengenal perekonomian subsistem. Perekonomian subsistem meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama, peran uang belum sangat penting, bahkan belum digunakan di perekonomian ini. Kemudian, orang menghasilkan barang atau jasa hanya untuk keperluannya sendiri, dan teknologi yang digunakan sangat-sangat sederhana atau bisa dibilang tradisional. Kemudian kegiatan transaksinya yaitu berupa barter, dan barter ini memerlukan keinginan dari dua arah. Misalnya Ibu A memiliki padi dan Ibu B memiliki ataupun penghasil pakaian. Nah, Ibu A memerlukan pakaian, sedangkan Ibu B memerlukan bahan pangan berupa padi. Nah, kemudian keduanya saling menukar barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini terjadi ketimpangan, di mana barang yang ditukar biasanya tidak sepadan. Nah, inilah yang dimaksud dengan perekonomian subsistem. Karena di perekonomian subsistem terjadi ketimpangan, kemudian terjadilah perubahan dari perekonomian subsistem menjadi perekonomian uang. Nah, di sini kegiatan ekonomi, uang menjadi alat pembayaran yang sah, kemudian terjadilah spesialisasi produksi, di mana kita memproduksi sesuai keahlian kita agar produk yang dihasilkan lebih produktif dan lebih efisien, serta tidak perlu lagi ada keinginan ataupun kesesuaian ganda untuk melaksanakan sebuah transaksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena perekonomian uang, maka terjadilah spesialisasi dan perdagangan, di mana kita menghasilkan produk sesuai keahlian yang kita miliki. Misalnya, Ibu A hanya bisa memproduksi pakaian, dan Ibu B adalah pengrajin kayu yang bisa menghasilkan meja, kursi, dan lain-lain. Nah, di sini difokuskan agar produk yang dihasilkan lebih produktif dan efisien. Kemudian tidak perlu lagi ada keinginan ganda. Nah, maksudnya apa keinginan ganda? Keinginan ganda di sini maksudnya adalah misalnya petani padi menghasilkan bahan pangan berupa padi, dan peternak menghasilkan berupa telur, kemudian pengrajin mebel menghasilkan meja, kursi, dan lain-lainnya. Di sini petani memerlukan bahan pangan berupa telur, sedangkan peternak membutuhkan meja dan kursi untuk menunjang ataupun membantu dalam proses peternakan. Nah, apakah bisa terjadi transaksi perdagangan di sini? Yaitu tentu bisa, karena melalui uang sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi tidak perlu lagi ada keinginan ganda untuk melaksanakan transaksi seperti di perekonomian subsistem. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pelaku kegiatan perekonomian, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dalam rumah tangga, yaitu sebagai penyedia faktor produksi, tenaga kerja, penyewaan gedung,
penyedia tenaga usahawan atau pemikir usaha, serta perusahaan adalah sebuah organisasi yang menghasilkan produk tertentu. Nah, perusahaan terbagi menjadi 3 jenis industri. Yang pertama, industri primer yang menghasilkan produk dari alam, dan industri sekunder adalah hasil alam yang harus diproduksi ataupun diolah baru menjadi barang ataupun produk tertentu. Kemudian industri tersier yaitu untuk menunjang layanan publik. Nah, pemerintah sebagai pengatur ekonomi dalam kebijakan untuk melaksanakan sebuah perdagangan yang lebih produktif dan efisien. Masuk ke sirkulasi aliran pendapatan. Nah, di sirkulasi aliran pendapatan terdapat beberapa jenis aliran pendapatan. Di bagian A ada gaji, upah, sewa, dan bunga. Di bagian B ada modal, tenaga kerja, dan tenaga ahli. Di bagian C ada barang dan jasa. Dan di bagian D adalah pengeluaran konsumsi. Dan di dalam interaksi sektor antara rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian meliputi 3 unsur, yakni jenis barang yang akan diproduksi, dan tingkat harga maupun tingkat produksi barang atau jasa yang akan dihasilkan. Nah, di sini digambarkan di mana misalnya rumah tangga memiliki permintaan terhadap perusahaan. Kemudian perusahaan menawarkan barang atau jasa, kemudian terjadilah kesepakatan harga dan berapa jumlah produksi yang diminta oleh rumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Perusahaan memiliki permintaan terhadap rumah tangga, kemudian rumah tangga menawarkan barang atau jasa kepada perusahaan sehingga terjadi kesepakatan jumlah produksi dan harga. Setelah interaksi sektor antara rumah tangga dan perusahaan, kita masuk ke masalah pokok produksi. Masalah 3 produksi itu terdapat 3 asumsi, yaitu what, how, dan for whom. What di sini adalah apa, yaitu berupa apa yang kita produksi, apa yang dibutuhkan konsumen. Kemudian itu menjadi sumber ide kita melakukan suatu perdagangan. Kemudian how, yaitu bagaimana kita memproduksi, bagaimana cara kita memproduksi barang atau jasa. Dan yang terakhir adalah for whom. For whom adalah untuk siapa barang kita atau jasa kita tadi ke konsumen kita. Pembahasan kita yang terakhir adalah batas kemungkinan produksi. Batas kemungkinan produksi adalah batas maksimum kita memproduksi barang atau jasa. Misalnya kita memproduksi barang A sebanyak 15. Nah, kita ingin memproduksi barang B, namun kita menggunakan keseluruhan bahan, jadi kita tidak dapat menghasilkan produk B. Nah, jika kita ingin tetap memproduksi barang B, kita harus mengurangi jumlah produksi barang A. Misalnya tadi barang A-nya 15, nah kita kurangi menjadi 14 jumlah barang A yang kita hasilkan. Nah, jadi kita hanya bisa memproduksi barang B sebanyak 1. Nah, begitu pula selanjutnya. Nah, di sini terdapat kurva di mana produksi barang pertanian yang kita contohkan sebagai barang A diproduksi sebanyak 15, namun barang industri atau barang B itu kita tidak dapat memproduksi, jadi 0. Nah, kita bisa saja memproduksi barang industri, namun kita harus mengurangi barang produksi di barang pertanian. Nah, itu grafiknya bisa turun ataupun bisa berubah jika beberapa asumsi tadi.